Di perjalanan, Bulma masih mengeluhkan keputusan yang sudah mereka pilih. Ia juga mengatakan seharusnya Kame Sennin menjadi opsi terakhir untuk menjadi sebuah pilihan. Mengingat dari kebiasaan yang ia lakukan. Meski begitu, pada akhirnya mereka tiba di sana. Di tempat tersebut, Goku kembali bertemu dengan Umigame setelah sekian lama dan menanyakan mengenai Kame Sennin yang mana tengah melakukan rutinitas dengan menghabiskan waktu menonton DVD kesayangannya. Setelah bertemu Goku dan saling menyapa, Kame Sennin menanyakan kedatangan Goku ke tempatnya. Karena terasa agak sulit untuk menjelaskan, Goku meminta Bulma untuk mengatakannya. Tentu saja, hal itu membuat mereka terkejut. Bulma menjelaskan jika mereka tengah mencari Dragon Ball yang berada di dasar laut dan membutuhkan sebuah kapal selam untuk bisa sampai ke sana. Meski begitu, Bulma sedikit ragu jika dengan mudah Kame Sennin menerima permintaannya. Benar saja, tidak lama ia mengatakan sesuatu. Kame Sennin meminta Bulma agar memberikan alat miniaturisasi sebagai imbalan atas bantuannya. Mendengar itu, Bulma sedikit senang dan tidak mengira sebelumnya jika Kame Sennin hanya akan meminta hal tersebut. Kame Sennin juga mengatakan jika mereka akan mendapatkan kendaraannya setelah Luncheon Kurilin kembali, di mana sebelumnya mereka berdua pergi berbelanja untuk mengisi keperluan bahan makanan. Sementara, beberapa dari tentara Red Ribbon berhasil menemukan kedua orang yang sebelumnya dijatuhkan Goku, dan segera mengirimkan informasi tersebut kepada Jenderal Blue. Setelahnya, mereka mendapatkan instruksi untuk segera mencari informasi dari kedua orang itu, dan mengesampingkan mengenai keselamatan mereka. Terlebih, diketahui jika anak kecil yang mereka cari terlihat bersama orang lain dalam perjalanannya. Sementara di markas pusat, Komandan Red mendapati sinyal Dragon Ball yang dibawa Goku. Berhenti di suatu titik dengan waktu yang cukup lama dan terkesan seolah mengabaikan koordinat dari Dragon Ball sebelumnya. Karena hal itu juga, Komandan Red menganggap tempat tersebut merupakan markas rahasia mereka dan menyimpan sumber daya seperti halnya ilmuwan, dibuktikan dengan adanya radar yang lebih sensitif dari markas pusat. Dengan cepat, ia mengirimkan informasi tersebut kepada Jenderal Blue dan memintanya untuk segera bergerak mengidentifikasi markas musuh. Kame Sennin yang telah menunggu kedatangan dari Kurilin mendapati perasaan yang kurang baik, di mana seharusnya mereka sudah kembali sejak lama. Benar saja, di tempat perbelanjaan, Kurilin mengalami sedikit masalah. Lunch yang berganti kepribadian menyebabkan sedikit keributan di tempat itu. Karena menunggu cukup lama, Goku mengisi waktunya dengan mencari beberapa hewan laut yang bisa mereka gunakan sebagai bahan makanan, serta menambahkan sedikit makanan penutup. Sementara Kame Sennin yang memulai rencananya, akhirnya membuahkan hasil. Setelah sebelumnya berusaha memberikan Bulma minuman yang cukup banyak. Meski pada akhirnya rencana yang ia buat tidak berjalan sesuai dengan harapan. Selain sedikit terlambat, ia juga membuat kesalahan yang membuat dirinya harus terjatuh ke sungai mengambang. Bulma yang tidak menyadari hal itu, secara natural melarutkan sungai tersebut. Umigame yang melihat Kame Sennin tiba dalam keadaan basah kuyup, menanyakan hal yang telah ia lakukan.
mengingat sebelumnya ia pergi untuk menonton televisi. Tidak lama, dari kejauhan Goku melihat sebuah kendaraan yang mulai mendekat, di mana merupakan kendaraan dari Kurilin. Melihat yang menyambutnya adalah Goku, Kurilin merasa sangat senang. Terlebih, waktu yang sudah berlalu cukup lama semenjak terakhir kali mereka bersama. Bahkan, Kurilin sempat salah ketika mengenali Bulma. どうも、パンツさんでしたっけ？ Sementara Kame Sennin masih berusaha untuk menjalankan rencananya. Melihat koordinat yang ditunjukkan Bulma, Kurilin mengatakan jika di tempat tersebut terdapat sebuah harta karun peninggalan era bajak laut di masa lampau. Mendengar itu, Bulma terlihat bersemangat. Terlebih, perkataan dari Kame Sennin membuatnya semakin yakin. Kurilin juga mengatakan jika dirinya akan ikut pergi membantu Goku, setelah sebelumnya ia meminta pendapat dari Kame Sennin. 悟空を手伝ってやれ。 Di perjalanan, Goku sedikit bingung dengan kendaraan yang mereka gunakan, di mana seharusnya merupakan sebuah kapal selam. Karena itu, Kurilin menjelaskan jika benda tersebut bisa bertransformasi ke dalam bentuk kendaraan air. Di tengah itu, Bulma teringat dengan tas miliknya yang ia tinggalkan di tempat Kame Sennin, di mana di dalamnya terdapat Dragon Ball yang telah mereka kumpulkan. Namun, Kurilin mengatakan jika mereka bisa pergi mengambilnya setelah kembali dari bawah laut. Terlebih, hal tersebut terasa cukup aman mengingat keberadaan dari Kame Sennin. Sementara, pasukan Red Ribbon yang berusaha menyusuri keberadaan Goku berhasil menemukan posisi pesawat mereka dan segera menginformasikan hal tersebut kepada Jenderal Blue. Mendengar itu, Jenderal Blue segera meminta bawahannya untuk pergi ke arah datangnya pesawat musuh, di mana berkemungkinan merupakan markas rahasia mereka. Setibanya di sana, mereka mendapati seorang gadis dan kakek tua bersama seekor kura-kura, yang disimpulkan Jenderal Blue sebagai ilmuwan di balik adanya radar Dragon Ball dengan tingkat sensitivitas yang tinggi. ランチちゃん、おトイレ行かないの？ Menerima laporan tersebut, Jenderal Red memerintahkan untuk menyergap markas musuh. Terlebih, mengetahui jika di tempat tersebut terdapat 2 buah bola naga. Lunch yang tengah merapikan perabotan di ruang tamu, menemukan tas Bulma tergeletak begitu saja, dan tidak sengaja menjatuhkan beberapa isiannya, yang mana merupakan sebuah bola naga. Sementara, Kame Sennin yang masih mengusahakan niatnya, kali ini ia berhasil memasuki ruangan favorit. Setelah sebelumnya beberapa kali mencoba. やったー！ Sementara Bulma yang dalam perjalanan mengubah fitur dari kendaraannya setelah cukup dekat dengan koordinat dari Dragon Ball. Tanpa mereka sadari, hal itu telah diawasi Jenderal Blue. Tidak lama dari itu, Jenderal Blue mendapatkan instruksi dari markas pusat untuk segera bergegas ke markas musuh. あなただったの。 Dan menyelidiki ilmuwan yang berhasil membuat radar beserta mendapatkan Dragon Ball yang berada di sana. Dengan cepat, ia membagi tentaranya ke dalam 2 kelompok. それから、私小太りのタイプって好みじゃないの。 Sementara itu, Goku yang telah memasuki kedalaman cukup rendah melihat berbagai macam spesies ikan laut. Karena merupakan hal yang baru baginya, ia mencoba bertanya kepada Bulma.
meski Bulma tidak terlalu menanggapi dan lebih berfokus kepada titik koordinat yang ditunjukkan radar Dragon Ball. Setelah cukup dekat, ia meminta Kurilin mematikan mesin kapal dan mulai melakukan penelusuran di kawasan itu. Karena cukup kesulitan, Goku memutuskan untuk keluar dan mencarinya lebih dekat. Sebelum itu, Bulma membekalinya dengan peralatan selam yang sudah ia persiapkan agar menjaganya tetap terhubung. Goku yang pertama kalinya menikmati bawah laut dengan bernapas bebas, sedikit melupakan tujuannya. どうしたんだろう。なんだお前か。 Setelah melakukan pencarian cukup lama, mereka tidak berhasil mendapatkan petunjuk sampai Goku melihat sebuah celah tidak jauh dari lokasinya berada. Dari sisi lainnya, Bulma mendapati sinyal Dragon Ball yang menggambarkan lokasi dari bola naga, yang tampak seolah berada di samping mereka. Setelah mencoba mengubah modus dari radar ke dalam tampilan jarak jauh, barulah terlihat dengan jelas sebuah gua bawah laut yang terbentang cukup dalam. Melihat itu, Bulma meminta Goku untuk segera kembali ke dalam kapal. Di pangkalan militer Red Ribbon, Jenderal Blue mempersiapkan tentaranya untuk melakukan pergerakan ke markas musuh dan memberikan sedikit peringatan kepada bawahannya untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Perlahan, mereka mulai menurunkan beberapa unitnya dan segera bergerak ke markas musuh yang dianggapnya memiliki tingkat keamanan yang rendah melihat dari data yang mereka terima, di mana hanya terdapat seorang kakek tua bersama seorang gadis. Sementara dirinya akan pergi bersama armada bawah laut bergerak ke arah Goku. Sementara Kame Sennin yang sebelumnya tengah menjalankan misi, akhirnya tiba pada waktu yang ia tunggu. Akan tetapi, keberuntungan masih belum berpihak kepadanya. Lunch yang pergi ke tempat itu hanya sekedar untuk membersihkan kotoran ringan. Armada Red Ribbon yang mulai mendekati kapal Goku tidak semata bertindak gegabah. Setelah memastikan musuhnya benar-benar menemukan lokasi Dragon Ball, barulah Jenderal Buu menginstruksikan bawahannya untuk mulai melakukan serangan. Sayangnya, peluru pertama yang mereka kirimkan tidak berhasil mengenai mereka. Bulma yang mendapati hal itu sangat terkejut, terlebih setelah mengetahui jika kapal musuh yang mengincar mereka merupakan pasukan Red Ribbon, yang dikatakan merupakan sebuah koloni militer paling berbahaya. Karena serangan berikutnya masih belum berhasil mengenai musuh, Jenderal Buu meminta bawahannya untuk mengeksekusi unit penembak yang gagal mengirimkan peluru. Dan segera bergegas mengikuti kapal musuh yang mulai memasuki gua bawah laut. Di sana, Bulma masih mengatai Goku yang sebelumnya tidak menceritakan keterkaitan dirinya dengan pasukan Red Ribbon. Sampai mereka melihat kontur gua yang mulai menyempit, hal itu membuat Bulma sedikit tenang. Meski begitu, Jenderal Blue tidak berhenti sampai di sana. Ia berusaha mengikuti mereka dengan menggunakan sebuah kapal selam dalam ukuran yang lebih ringan. Yos, sekian untuk cerita kita kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan.
Jangan lupa beristirahat dan selamat malam.